STS. Apa itu STS? Adalah sawit tukar sabu. Jadi orang-orang kalangan menengah ke bawah banyak cenderung mereka menjual sawit atau mencuri sawit kemudian ditukar dengan sabu. Saya juga mendapat laporan dari Bapak KBMNP, Bapak Kapolda, dan juga Pak Gubernur yang amat sangat tahu pasti dengan keadaan masyarakat di sini. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang sudah melarang. Jadi bukan melarang organ tunggal, tapi melarang remixnya, istilahnya remixnya. Ini kita beri aplaus untuk Bapak Kapolda. Luar biasa Pak Kapolda mengambil langkah itu. Itu adalah suatu diskresi yang amat sangat luar biasa karena menurut beliau kalau kita ada istilahnya narko terorisme, narko corruption di Sumatera Selatan, kata beliau ada narko politics. Jadi ini bahaya juga menyebarkan narkotik untuk kepentingan politik, apalagi kita akan segera memasuki tahun-tahun politik. Jadi ini saya dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada adik saya tercinta Pak Kapolda, terima kasih atas dukungan dengan Pak Gubernur sudah melakukan terobosan-terobosan atau breakthrough berkaitan dengan penanganan narkotika. Hal-hal lain yang perlu kita sampaikan adalah saya kemarin memberikan ceramah di 38 perguruan tinggi. Saya dilaporkan bahwa Opak ini udah bersih narkoba. Tapi saya bilang coba nanti akan saya cek. Saya dengan cara saya tentunya. Dan saya juga surprise. Kalau saya ambil learning lessonnya atau learning pointnya bahwa tingkat kejujuran masyarakat Sumatera Selatan yang dicerminkan oleh adik-adik mahasiswa luar biasa. Jadi banyak yang betul-betul menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan narkotika dan disesuaikan dengan survei yang ada dari kita untuk Sumatera Selatan dan untuk Indonesia hampir sama dari data sekilas yang saya lihat, dan betul-betul memang mereka nyatakan. Saya tanya pernah pakai apa, pernah pakai sabu, ganja yang paling banyak, dan itu sesuai dengan nilai hasil survei kita. Nah ini juga menjadi PR kita bersama bahwa saya bersama-sama Pak Bu tadi bercerita bagaimana kita bisa menyelamatkan orang. Jadi Pak Bu tanya apa sih enaknya ini? Saya juga nggak tahu karena saya nggak pernah coba. Nah ini jadi, tapi akibat yang kita ada ini daripada penyalahgunaan narkotika. Jadi yang dilarang itu adalah illegal narcotics, illegal. Karena yang legal itu harus dengan research dan resep dokter. Itu legal, boleh. Tapi yang dilarang yang illegal. Kemudian kita di Indonesia ini masukannya luar biasa Pak. Ini transnational organized crime. Jangan kelihatan sepele. Bapak-bapak dan ibu-ibu kumpul pada saat ini bagi saya suatu keharuan yang luar biasa dan tekad benar-benar dari elemen masyarakat, pemerintah di Sumatera Selatan ini untuk bagaimana kita mencegah bersama dan memberantas bersama. Kunci pokoknya hanya dua sebenarnya, menekan demand dan menekan supply. Dua-duanya itu teorinya besar. Kalau saya tambahkan dengan strategi itu jadi hard power approach, bagaimana kita dengan pemberantasan, kemudian soft power approach, smart power, dan collaboration atau cooperation. Semua itu kita perlu. Kami barusan Pak mengungkap dari jajaran BNN bersama dengan stakeholders yang lain itu kira-kira 309 kg sabu. Tapi poin yang penting yang saya mau sampaikan, kapal ini dibawa dari Iran. Kalau istilahnya dalam jaringan adalah Golden Crescent, bulan sabit emas. Yang sering masuk sabu di Palembang ini
kalau hasil pemeriksaan. Jadi kita di samping kita menangkap, kami juga melakukan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab itu adalah kita mengecek bagaimana rute. Rute itu bukan rute jalan, tapi rute pembuatan. Dan kita tahu bersama secara ilmiah bahwa rute pembuatan tentang metamfetamin yang menjadi momok nomor 1 sekarang di Indonesia itu adalah berasal dari Golden Triangle. Nah, Golden Triangle itu ada negara Myanmar, kemudian ada Thailand, dan ada Laos. Polisi, waktu saya ke Laos, polisi di Laos itu ditembak 5 orang oleh sindikat. Itu gara-gara metamfetamin, mati. Saya bercanda aja, mereka minta bantuan anti peluru ke saya. Saya bilang buatan kita anti peluru tembus, jadi biar karena kita juga nggak, pengadaan kita kan terbatas juga. Jadi mereka, Pak kalau bisa kami dibantu anti peluru. Saya bilang buatan kita tembus. Bercandanya begitu, tapi sebenarnya kan kita negara yang harus melindungi juga aparat penegak hukum yang melakukan tugasnya. Kemudian Pak, mereka mengalami masalah di negaranya. Ada namanya Sun State, tentaranya 45.000, 40 sampai 45.000, bersenjata dan punya akademi militer sendiri. Jadi mendidik dan menjaga mereka juga ada super lab, membuat laboratorium untuk dikirim kemana-mana. Saya dulu sering masuk ke Myanmar, sekarang karena saya menjadi kepala BNN, saya selalu berpikir jangan sampai karena ada konflik di sana. Dan jadi saya sampai di perbatasan aja di antara Myanmar dan Laos. Itu ada perbatasan itu sekitar 450 kilo. Dan rata-rata di ujung yang dekat dengan China itu dikuasai oleh pemberontak. Mereka mempunyai tentara sendiri dan produksi. Nah, berpikir bagaimana Amerika aja, mereka masuk ke sana, sesudah itu terjadi masalah negara, keluar, tidak diizinkan masuk lagi. Nah, ini jadi saya kasih gambaran sekarang bahwa permasalahan narkotika ini disebut dengan transnasional problem karena ini adalah transnational crime. Yang masuk tadi yang saya katakan masuk dari Golden Crescent itu dari Iran. Mereka berbahasa Parsi. Bayangin dia tidak lewat di sini Pak, dia tidak lewat Selat Malaka, tapi dia lewat Samudra Hindia. Kita tahu bersama bahayanya lewat Samudra Hindia. Kita tangkap udah di ujung, di zona ekonomi eksklusif. Jadi di zona ekonomi eksklusif itu 200 mil dari bibir pantai. Jadi 200 mil itu termasuk tempat yang jauh Pak. Ombaknya luar biasa besar. Nah, mereka mau. Nah, ini kalau teorinya masih juga kita ini. Kalau masuk 1, lepas 7 teorinya. Jadi saya bilang sama Pak KBNNP sini, luar biasa pengungkapan terbesar yang dilakukan oleh BNNP di seluruh Indonesia oleh BNNP Sumatera Selatan. Kalau melihat kuantitas itu prestasi Pak, tapi kalau melihat kualitas berarti demand yang ada di Sumatera Selatan itu tinggi. Jadi ini juga menjadi catatan bagi kita semua untuk memperbaiki dan untuk bersama-sama dengan seluruh stakeholders. Tidak bisa sendiri. Kami BNN dibentuk BNN karena harus ada badan yang extraordinary juga, sama dengan Pak Kapolda yang selalu menangani kasus extraordinary crime, transnational organized crime. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga dibentuk itu untuk menangani kasus extraordinary crime yang merupakan kegiatan transnasional antar negara, jadi direncanakan di negara yang lain, dieksekusi atau akibatnya di negara yang lain. Itu karena juga kita harus menangani bersama. Di bawah saya Pak bukan hanya polisi memang yang ikut sekarang, tapi saya ada diplomatnya, ada jaksanya, ada tentaranya, ada imigrasinya, ada bea cukai, ada Kementerian Kumham, ada dari
imigrasi, dan berbagai macam seluruh stakeholders ya, pemerintah daerah banyak yang masuk. Jadi di BNN ini tapi doktrinnya sama. Saya menekankan kepada semua bahwa mari kita bersama-sama, tekad kita adalah menyelamatkan bukan hanya generasi muda untuk masalah narkotika, hasil kita itu dan yang ada juga di BNN yang direhabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap itu sampai umur 64 tahun ada Pak. Jadi dari umur 15 sampai dengan 64. Kemudian hasil saya juga tatap muka langsung kemarin dengan anak-anak muda, mahasiswa dan mahasiswi. Rata-rata mereka pernah mencoba waktu masih SMP. Jadi ini kita perlu waspadai dan saya juga terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur. Kemarin sudah dinyatakan bahwa Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Pak Gubernur menolak untuk legislasi ganja dan ini sesuatu yang amat saya sangat banggakan karena langsung Pak Gubernur mengatakan itu. Dan Sungai Musi di pinggir sungai banyak kuliner. Pengusaha perkebunan dan BNN RI bersinergi launching program perkebunan bersinar. Kerno hujan baju basah, nerobos hujan nak beli melati. Sudah waktunya kita berpisah. Semoga besok kita bertemu lagi. Terima kasih. Salam Indonesia bersinar, bersih narkoba.